Kalau kita Pengangkatan yang dimaksud rapture ya. ya Nah, kan itu ajaran sesat yang oh, diklaim oleh itu ajaran sesat yang diklaim oleh sekte-sekte karena tidak ada landasan alkitabiahnya. Jadi jangan percaya pada rapture ya, culikisme itu ya, itu nggak benar itu ya. Itu kalau saya menyebutnya ajaran semi Hollywood, bagus kalau difilmkan gitu ya, tapi nggak sesuai firman Tuhan gitu. Karena apa? Justru kedatangan yang kedua itu kedatangan publik nyata, semua orang bisa melihat. Inti ajaran rapture, rapturis atau rapture adalah Kristus akan datang, lalu secara rahasia orang-orang yang setia diangkat. Itu tidak ada landasan alkitabiahnya sesungguhnya. Karena landasan alkitabiah yang benar justru kehadiran Sang Kristus nggak ngumpet-ngumpet. Kalau bahasa di Jawa sini namanya ngumpet ya. Nggak sembunyi-sembunyi. Sedangkan landasan dari ajaran rapture sembunyi-sembunyi. Maka saya sering menyebut kalau ada orang tanya rapture itu apa, Romo? Itu culikisme, itu ajaran culikisme. Yesus Kristus sembunyi-sembunyi nyulik kita. Lalu kita diangkat, lalu ada namanya tribulatio ya. Penganiayaan besar itu inti nah, landasan kaum rapture. Dan rapture nggak sesuai dengan Alkitab. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku yang terkasih. Kali ini Katolik harus tahu ingin berbagi dengan Anda tentang ajaran penting mengenai kedatangan Kristus yang kedua, dan membantu menjernihkan beberapa kebingungan yang telah menyebar luas. Fokus utama kita adalah untuk secara tegas membahas dan membantah doktrin Protestan yang sangat populer, yaitu pengangkatan atau rapture. Kita tahu, ajaran ini seringkali disebarkan oleh berbagai sekte Protestan walaupun tidak semua aliran Protestan mengimani ini, dan jujur saja, banyak orang Katolik dipengaruhi oleh interpretasi dramatis ala Hollywood ini. Mungkin karena mereka dipengaruhi oleh gencarnya KKR-KKR aliran Protestan fundamentalis yang mempropagandakan ajaran sesat rapture ini. Sebagai pengikut Kristus di dalam gereja Katolik, kita harus menekankan hal ini. Yaitu kedatangan Kristus yang kedua adalah peristiwa publik dan universal yang terlihat oleh semua orang dan terjadi hanya satu kali. Peristiwa ini bukan kejadian rahasia atau selektif, di mana hanya orang-orang percaya tertentu yang tiba-tiba terangkat secara diam-diam. Penting sekali bagi kita untuk berpegang teguh pada doktrin Katolik yang otentik yang berakar kuat pada kitab suci, khususnya yang diajarkan oleh gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Katolik harus tahu memperingatkan kita semua agar tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, termasuk praktik yang kita sebut sebagai comotologi dan cocokologi, di mana bagian-bagian Alkitab dipotong dan didistorsi agar cocok dengan narasi tertentu, di luar konteksnya yang sebenarnya. Lebih lanjut lagi, kita akan mendengarkan penjelasan Romo Bayu tentang transformasi eskatologis yang menakjubkan yang akan terjadi. Dunia fana kita saat ini, yang diatur oleh hukum alam, penderitaan, dan penyakit, akan berubah menjadi keberadaan yang baru, sempurna, dan kekal, yang sepenuhnya bebas dari rasa sakit, penyakit, dan kematian. Jadi dengarkan ini. Kita tidak boleh mengaitkan pandemi kontemporer atau krisis dunia lainnya secara langsung dengan akhir zaman. Katolik harus tahu mendesak Anda untuk menjaga kewaspadaan dan kesetiaan rohani, tetapi tanpa terobsesi dengan mencoba menghitung atau mengetahui waktu pasti kedatangan Kristus kembali, karena waktu itu masih belum diketahui oleh kita. Pada akhirnya, pesan kepada Anda semua adalah untuk tetap teguh dalam iman yang sejati, menghindari sensasionalisme yang tidak perlu, dan menaruh kepercayaan mutlak pada janji-janji Tuhan yang tak pernah gagal. Kedatangan Kristus yang kedua adalah peristiwa yang terlihat, universal, bukan rahasia. Perlu untuk kita sadari bahwa kita membutuhkan fondasi yang lebih kokoh dan landasan teologis yang benar-benar kuat.
Kita semua tidak hanya perlu mengetahui bahwa doktrin Protestan tentang pengangkatan atau rapture itu tidak sesuai, tetapi juga mengerti mengapa ajaran itu salah, dan apa kebenaran yang harus kita yakini. Maka dari itu, dengan sukacita dan hormat, Katolik harus tahu mengajak Anda sekalian untuk menyimak lebih lanjut. Kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat penting dan mencerahkan langsung dari Romo Bayu. Beliau akan membawa kita melangkah lebih dalam ke dalam ajaran iman yang sejati. Romo Bayu akan mengupas tuntas kesesatan-kesesatan seputar doktrin pengangkatan atau rapture yang telah menyesatkan banyak orang. Yang paling krusial, beliau akan menyajikan kepada kita ajaran Katolik yang utuh dan benar mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebuah harapan eskatologis yang didasarkan pada kitab suci dan tradisi suci, memastikan kita tetap teguh dalam iman gereja yang kudus, Katolik, dan apostolik. Mari kita persiapkan hati kita dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mendalam dari Romo Bayu. Pengangkatan yang dimaksud rapture ya. Ya. Nah, itu ajaran sesat yang diklaim oleh sekte-sekte karena tidak ada landasan Alkitabiahnya. Karena apa? Justru kedatangan yang kedua itu kedatangan publik nyata, semua orang bisa melihat. Inti ajaran rapturis atau rapture adalah Kristus akan datang, lalu secara rahasia orang-orang yang setia diangkat. Itu tidak ada landasan Alkitabiahnya sesungguhnya. Karena landasan Alkitabiah yang benar justru kehadiran Sang Kristus nggak ngumpet-ngumpet. Kalau bahasa di Jawa sini namanya ngumpet ya. Nggak sembunyi-sembunyi. Sedangkan landasan dari ajaran rapture sembunyi-sembunyi. Orang yang setia diangkat. Diangkat secara sembunyi-sembunyi. Kayak diculik tanda petik oleh Yesus Kristus. Maka saya sering menyebut kalau ada orang tanya rapture itu apa Romo? Itu culikisme, itu ajaran culikisme. Yesus Kristus sembunyi-sembunyi nyulik kita. Lalu kita diangkat, lalu ada namanya tribulatio ya. Penganiayaan besar itu inti landasan kaum rapture. Dan rapture nggak sesuai dengan Alkitab. Itu adalah ajaran yang sedikit khayalan, bau-bau Hollywood gitu loh. Karena kalau ajaran Alkitabiah sendiri justru sangat jelas tadi Ayu bahwa Tuhan mengatakan sendiri semua akan melihat ya. Semua mata akan melihat kedatangannya. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi. Semua bangsa akan dikumpulkan. Kalau kita kutip tadi dalam Injil Matius ya, apabila anak manusia datang kan dikatakan semua bangsa, semua loh. Berarti apa? Nggak terkecuali. Semua bangsa akan ditempatkan di kiri dan kanan. Dan juga dikatakan, kalau kita lihat Matius 24 ayat 30 tadi itu, semua akan melihat tanda anak manusia di langit. Jadi semua bangsa. Itu ayatnya jelas sekali dalam firman Tuhan 24 dalam Injil Matius ayat yang ke-30. Dikatakan akan tampak tanda, jadi diawali dulu tampak tanda dan semua orang melihat tandanya. Tanda salib. Jadi semua orang, jadi itu terang-terangan. Lalu kemudian barulah Sang Kristus datang dan dikatakan dalam Matius 24 ayat 30, semua bangsa melihat. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi. Nggak pakai kolusi seperti itu. Itu rapture itu ajaran kolusi dan culikisme, jadi nyulik enggak. Nah itu yang disebut ajaran sekte-sekte, kalau saya menyebutnya sekte-sekte miring. Miring karena apa? Karena melenceng itu. Orang Katolik jangan sampai keracunan seperti ini. Ya, ini salah, ajaran salah. Karena justru tidak punya landasan Alkitab sama sekali. Alkitab justru katakan semua orang terbuka. Berarti apa? Publik. Karena dikumpulkan tadi itu baru dipisahkan kambing dan domba. Tadi ibaratnya tadi. Jadi nggak dipisahkan lebih dulu, dikumpulkan dulu. Kalau kita baca ayatnya sangat jelas, justru itulah yang Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Jadi jangan percaya pada rapture ya, culikisme itu ya, itu nggak benar itu ya. Itu kalau saya menyebutnya ajaran semi Hollywood, bagus kalau difilmkan gitu ya, tapi nggak sesuai firman Tuhan gitu. Dunia ini berhenti lalu digantikan dengan langit dan bumi yang baru, yaitu alam hidup kekal yang berbeda dari dunia ini. Jadi itulah kiamat sesungguhnya. Kiamat berarti berakhirnya dunia yang kita kenal seperti ini, tidak akan seperti ini lagi. Sifat-sifat duniawinya juga akan hilang, kita pun akan berbeda, kita akan diubah menjadi manusia baru, manusia rohani, yang ciri-cirinya nampak dalam kebangkitan Sang Kristus. Itulah manusia baru, manusia rohani. Kristus yang bangkit, itu tidak lagi terikat hukum dunia. Nah nanti seperti itulah kita.
Kalau kita sekarang masih hidup seperti ini kan kita hidup terikat hukum dunia ya. Hukum dunia itu berarti apa ya? Hukum alam, hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia, dan seterusnya. Contoh yang simpel sajalah. Kita dalam ruangan, ada pintu-pintu terkunci, tertutup rapat. Kita bisakah masuk? Tidak bisa. Kita mau paksa masuk, kejeduk ya, ini sakit, ini kena tembok. Tapi perhatikan dalam Injil Yohanes, pada saat pintu-pintu terkunci rapat, murid-murid Tuhan Yesus ada dalam satu ruangan. Waktu itu dikatakan pintu-pintu terkunci rapat. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya bagaimana Yesus masuk, saudara? Pertanyaan itu tidak bisa kita jawab kalau kita menggunakan ilmu hukum dunia. Karena Sang Kristus yang bangkit, itu sudah lepas dari hukum dunia ini. Nah, nanti seperti itulah kita. Berarti dunia ini juga akan hilang, tidak seperti ini lagi, tidak seperti yang kita kenal, tapi akan ada dunia baru. Maka istilah dalam kitab Wahyu itu langit dan bumi yang baru. Seperti apa? Kita belum tahu. Tapi intinya adalah tidak sama hukum-hukumnya seperti hukum duniawi ini. Artinya apa? Kitab Wahyu hanya katakan di sana tidak ada ratap tangis lagi. Kita nggak akan kenal kesedihan, sesuatu yang negatif tidak ada karena hanya ada kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia sepenuh-penuhnya. Kita nggak mengenal tua, kita nggak mengenal bahkan sakit penyakit itu juga nggak kita kenal. Bahkan saya pakai kacamata ini kan sakit penyakit namanya minus mata, nggak ada nanti mata minus di alam yang sana. Lalu ibu-ibu yang sekarang dengar tuh keriput kau hilang nanti sudah. Karena apa? Keriput itu hukum alam itu ya. Keriput itu hukum alam kan ada gravitasi, kemudian jaringan-jaringan kendor itu ya. Nah, ketarik turun namanya keriput. Di alam sana nanti nggak ada keriput karena kita lepas dari hukum alam. Ini kayak nampak bercanda tapi tidak. Ini serius ya. Kayaknya kan saya sedang bercanda, oh tidak. Tidak bercanda, nanti yang namanya gigi bolong itu sudah nggak ada. Karena gigi bolong itu kan karena hukum alam ya. Giginya rusak, tergerus, emailnya hilang, itu semua kan hukum alam sebenarnya. Kita osteoporosis, ibu-ibu nggak perlu minum susu yang anti osteoporosis, karena nggak ada osteoporosis nanti di sana gitu. Osteoporosis itu kan hukum alam ya, menua, kemudian terkikis dan sebagainya. Itulah kira-kira gambaran kiamat berarti lenyapnya dunia yang seperti kita kenal akan diganti Tuhan dengan dunia baru yang dunia bahasa gampangnya dunia sempurna. Di mana tidak ada yang keburukan sama sekali untuk kita yang setia kepada firman Tuhan. Kira-kira begitu. Itu ada ayatnya tapi konteksnya itu adalah zaman Nuh. Oh, zaman Nuh. Itu, jadi Yesus bukan sedang cerita mengenai zaman yang akan datang, tapi zaman Nuh. Yang satu diambil kan Nuh, diambil yang lain menjadi korban dari, nah itu konteks. Maka sebenarnya membaca Alkitab itu harus dibaca dalam konteks. Konteks itu kaitan cerita gitu loh. Dan saya sering mengingatkan orang Katolik jangan membaca Alkitab dengan cara dua co. Dua co itu apa? Comotologi dan cocokologi. Dicomot-comot sembarangan itu ada ayatnya. Satu diambil, satu ditinggalkan. Memang betul ayatnya itu ada, tapi konteksnya. Ini ngomong apa gitu loh. Itu ngomong zaman Nuh. Jadi ingat zaman Nuh itu. Nah gitu, bukan ngomong yang akan datang. Ngomong yang sudah berlalu. Ini yang dimaksud konteks. Konteks adalah itu kaitannya dengan apa. Kalau hanya dicuplik satu ayat, ya kayaknya benar kan. Kalau dicuplik satu ayat. Itu ya, yang, iya kalau dicuplik satu ayat. Satu diambil, satu ditinggalkan. Wah ini benar. Tapi ini ngomong apa gitu. Konteksnya ngomong apa. Maka Roma sering katakan, hindari dua co, yaitu comotologi dan cocokologi. Dicomot kayak benar, dicocok-cocokin sendiri. Wah, itulah jadi Hollywood tadi yang Romo bilang gitu. Padahal maksud ayat itu sendiri jauh dari apa yang disimpulkan itu. Itu malah nggak benar karena justru tanda petik, maaf pakai kata kasar, memperkosa ayat firman Tuhan. Itu antikristus. Karena apa? Firman Tuhan katakan A, tapi kita bilang B menurut pikiran kita sendiri, dan seakan-akan firman Tuhan katakan, seperti yang kita pikir. Itu yang disebut memperkosa firman Tuhan. Dan itu bagian dari antikristus. Maka tadi Romo katakan, banyak penyesat nabi palsu. Dan zaman modern ini, nabi palsu semakin banyak, justru menggunakan yang namanya kebohongan religius. Gereja Katolik sudah ajarkan dalam KGK, yang paling membahayakan justru adalah jualan ayat. Nah itu, yang namanya kebohongan religius, bohong, tapi dia pakai ayat seakan-akan itu benar. Wah, enggak, itu ngawur.
flu Spanyol lebih berbahaya dari COVID, jumlah yang mati jauh lebih banyak, Ebola juga banyak sekali. Ini tidak tidak bermaksud meremehkan COVID ya, tapi jumlah kematian itu jauh lebih banyak pandemi-pandemi masa lalu dibandingkan sekarang. Jadi dunia ini bukan sekarang ini mengalami pandemi, hanya kan kita kalau kita kurang membaca sejarah apa kan kita ngertinya hanya yang kita alami kan sekarang. Padahal dunia ini sudah banyak sekali searching aja di Google, ada banyak pandemi. Kalau kamu tahu flu yang dulu bahaya, sekarang kan nggak bahaya ya. Tapi tahun 1920-an atau 15-an, orang sakit flu itu orang takut sekali seperti kita sekarang takut dengan COVID. Tapi mungkin untuk ke depan anak cucu kita sudah biasa aja. Wajing, kenapa kamu COVID? Tapi biasa aja gitu. Sekarang kalau kita kena flu kan biasa aja. Tapi pada masanya flu itu memakan korban jauh lebih banyak daripada COVID. Sebenarnya dalam jumlah orang yang meninggal. Bukan bermaksud meremehkan COVID, tentu saja enggak. Ya. Tapi artinya pandemi atau gejala wabah seperti ini bukan satu-satunya dan bukan yang terbesar. Jadi mengait-ngaitkan COVID dengan akhir zaman tuh kejauhan gitu. Kamu bacanya kurang banyak, nah gitu loh. Dunia ini mengalami banyak sekali wabah gitu, enggak sekali ini. Sebenarnya kan gitu. Ya, Gitu ya. terlalu Hollywood lah gitu. Artinya memang hal seperti itu tidak usah perlu dikait-kaitkan. Kita memang meyakini pasti datang tapi kita tidak tahu waktunya. Ya, itu kuncinya sebenarnya ayat yang sangat jelas. Justru ketika kita mulai sibuk, wah ini sudah ini malah salah gitu loh. Kayaknya kita mau benar tapi malah menjadi tergelincir menjadi salah. Ketika kita mulai memikirkan waktunya. Ayat yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul tadi kan jelas. Selain ada dua hal ya Ayu ya. Pertama, kita tidak tahu waktunya. Jadi kita tidak tahu memang. Nomor dua, kalau kita membuka Kisah Rasul tadi, justru Tuhan katakan kita tidak perlu tahu waktunya. Itu beda ya. Kita tidak tahu waktunya dengan kita tidak perlu tahu waktunya sama atau beda? Beda. Meskipun mengacu pada dua hal yang sama. Hal yang pertama, kita tidak tahu waktunya. Lalu Tuhan justru katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 7, kita tidak perlu, kamu tidak perlu tahu. Tidak perlu, nggak perlu hitung-hitung dan mengait-ngaitkan itu. Apa yang perlu? Berjaga-jaga. Itu saja. Nah itu malah justru yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang zaman sekarang ini terkait dengan kiamat, kontroversi seperti ini, macam-macam yang heboh-heboh ya, seperti ini spektakuler gini tuh orang justru malah dijauhkan dari firman Tuhan. Jadi malah mengikuti iman yang ala-ala Hollywood seperti itu yang saya katakan tuh ala-ala Hollywood yang jangan sampai ikut justru. Itu gereja Katolik yang malah setia. Tuhan katakan, nggak tahu. Oke Tuhan, kami nggak tahu. Dan nggak perlu tahu. Oke Tuhan, kami nggak perlu tahu. Nah gitu, itu malah benar. Lalu apa Tuhan? Berjaga-jaga. Begitu datang kamu siap. As simple as that. Dunia semakin tua, dunia justru karena memang ini menegaskan justru memang dunia ada batasnya ya. Batasnya kiamat itu. Artinya kalau menggunakan bahasa duniawi, daya dukung dunia ini memang terbatas. Semua serba terbatas. Energi pun terbatas. Sampai kapan misalnya energi fosil kita nikmati? Ya sampai bumi disedot dan habis. Apakah mungkin habis? Sangat mungkin. Ya, minyak bumi, batu bara itu suatu titik habis nggak? Habis gitu. Ya artinya memang betul yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bumi yang ini akan lenyap. Maka diganti langit dan bumi yang baru. Nah itulah firman Tuhan. Maka menegaskan sekali lagi bahwa memang bumi ini pada suatu titik memang ada batas di mana tidak lagi mampu menyangga kehidupan karena boleh dikatakan semua habis, semua rusak. Ya mungkin bukan dalam waktu kita sekarang ya. Sekarang mungkin minyak masih di mana-mana ada, tapi bayangkan bahwa itu disedot setiap hari sekian barrel. Apa yang disedot dengan proses membuat yang memakan waktu jutaan tahun, kita tahu ya itu fosil yang memakan waktu jutaan tahun. Kamu nyedotnya kecepatan bro gitu. Ya lama-lama habis dan apapun apalagi sekarang makin lagi dengan kecanggihan teknologi yang tidak memperhatikan environment ya lingkungan, tidak memperhatikan kelestarian itu akan makin mempercepat lagi. Ya betul umur bumi makin tua, tapi perilaku manusia juga memakan bumi itu sendiri. Saya katakan memakan ya. Bumi ini kita makan ya, kita orang nggak lagi makan makanan biasa, tapi bumi inilah yang kita makan dan nanti lama-lama ya hancur bumi ini. Ya memang kita sungguh perlu menjaga
Tapi bahwa ingat tetap artinya ini tidak perlu juga dikait-kaitkan dengan akhir zaman dan sebagainya. Lalu Oke kalau dong. apa-apa dikaitkan dengan akhir zaman nanti Iya. apa ada sedikit akhir zaman gitu loh. Terima kasih. Yang pertama, kedatangan Kristus. Yang kedua, pasti terjadi. Jadi ini unsurnya kepastian. 1000%, 1.000.000%. Namun yang kedua, kita tidak tahu waktunya. Karena kita tidak tahu waktunya, tidak pernah boleh kita sibuk menghitung. Tuhan katakan kamu tidak tahu waktunya dan justru tidak boleh ngitung, tidak boleh mencari tahu, tidak boleh juga menghubung-hubungkan. Karena Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, kamu tidak perlu tahu waktunya. Yang perlu apa? Nomor 3, kita berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Jangan jadi antikristus. Nah itu, 3 hal itu kiranya menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Dan justru jangan mencari antikristus yang heboh-heboh dan spektakuler ala Hollywood, saudara. Kalau Anda ngaca, Anda tanya, aku setia pada Kristus atau enggak? Kalau Anda setia berarti ngikut Kristus. Follower ya. Tapi ketika Anda tidak setia, anti. Anti itu kan berarti melawan. Setiap firman yang Tuhan katakan, dan kita menolaknya, menyangkal tidak melakukannya, Anda sudah anti. Seperti Tuhan katakan dalam firman-Nya 1 Yohanes, ada seorang antikristus, tapi ada juga banyak antikristus. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari banyak antikristus tadi. Demikian, semoga menguatkan iman kita, dan dengan firman Tuhan kita berpegang, jangan sampai disesatkan oleh comotologi, cocokologi, iman ala Hollywood, seperti itu ya. Karena memang sekarang banyak nabi palsu. Peganglah terus ajaran iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, nama singkatnya Gereja Katolik. Saudara-saudariku umat Katolik, marilah kita tarik beberapa kesimpulan dari pengajaran Romo Bayu. Pertama, sifat publik kedatangan Kristus bertentangan dengan teologi pengangkatan atau rapture. Romo Bayu menekankan bahwa kedatangan kedua akan terlihat oleh seluruh umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 24 ayat 30-32, di mana semua bangsa akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan. Ini membantah konsep pengangkatan atau rapture, yang mengklaim pengangkatan orang percaya secara rahasia dan selektif. Wawasan ini memulihkan pemahaman Alkitabiah tentang eskatologi yang didasarkan pada kitab suci, bukan pada rekayasa sektarian modern. Kedua, penafsiran Alkitab kontekstual sangat krusial. Peringatan terhadap comotologi atau memilih ayat secara acak dan cocokologi atau mencocokkan ayat secara selektif agar sesuai dengan gagasan pribadi, menyoroti kesalahan hermeneutika yang umum. Penyalahgunaan kitab suci menyebabkan doktrin yang salah dan kebingungan. Romo Bayu mendorong umat Katolik yang beriman dan semua orang percaya untuk mempelajari Alkitab secara holistik dan dalam konteks historis serta sastranya. Ketiga, transformasi kosmos dan hakikat manusia. Ajaran ini menguraikan harapan eskatologis bahwa dunia fisik yang fana, yang diatur oleh hukum alam, misalnya biologi, fisika, dan kimia, akan digantikan oleh ciptaan baru di mana penderitaan, penuaan, dan kematian tidak lagi ada. Dengan menggunakan contoh-contoh seperti hilangnya kerutan, penyakit, dan keterbatasan fisik, Romo Bayu menggambarkan perubahan mendalam yang menanti orang percaya, selaras dengan janji-janji Alkitab tentang kebangkitan dan pembaruan. Keempat, pandemi bukanlah tanda-tanda akhir zaman yang eksklusif. Menanggapi kecemasan kontemporer seputar COVID-19, Romo Bayu memberikan perspektif sejarah dengan membandingkannya dengan pandemi masa lalu seperti flu Spanyol, yang menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar. Wawasan ini mencegah sensasionalisme dan ketakutan dengan memisahkan bencana alam dan penyakit dari peristiwa eskatologis. Kelima, ketidaktahuan tentang waktu adalah alkitabiah dan bermanfaat. Romo Bayu menekankan bahwa orang percaya tidak mengetahui waktu pasti kedatangan Kristus kembali, merujuk pada Kisah Para Rasul 1 ayat 7 di mana Yesus berkata bahwa kita tidak perlu mengetahui masa dan musim. Ajaran ini mencegah spekulasi yang tidak produktif dan mendorong fokus pada kesiapan dan kesetiaan, alih-alih penetapan tanggal. Keenam, kesetiaan kepada Gereja Katolik sebagai fondasi melawan penipuan. Romo Bayu menggarisbawahi pentingnya berpegang teguh pada ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik,
dan apostolik sebagai perlindungan terhadap nabi-nabi palsu, sekte-sekte, dan penafsiran menyesatkan yang dipengaruhi oleh budaya sekuler atau dramatisasi Hollywood. Wawasan ini menyerukan kebijaksanaan rohani dan kesetiaan kepada doktrin Kristen yang autentik. Ketujuh, kewaspadaan rohani alih-alih spekulasi. Nasihat untuk berjaga-jaga dan tidak jatuh ke dalam roh-roh antikristus, menyoroti pentingnya kesiapan rohani alih-alih rasa ingin tahu tentang tontonan akhir zaman. Romo Bayu memperingatkan bahwa obsesi terhadap tanda-tanda sensasional dapat menyesatkan umat beriman dan menjauh dari iman serta ketaatan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan